Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, khatib mohon kerjasamanya khususnya anak-anak yang ada di lantai 2 yang biasanya agak ribut, tapi alhamdulillah pada hari ini memang terdengar lebih tenang. Maka mudah-mudahan sampai akhir khutbah ini atau bahkan sampai selesai pelaksanaan ibadah khutbah dan salat Jumat ini, kita bisa laksanakan ibadah ini dengan khusyuk dan tenang. Oleh karena itu, hati mohon untuk tidak berbicara, untuk tidak bermain-main selama khatib sedang khutbah, terlebih ketika nanti kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia, termasuk perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dosanya bisa membuat seseorang langsung terjerumus ke dalam api neraka tanpa kompromi sedikit pun, dan dia kekal di dalamnya, tidak mungkin bisa keluar dari neraka sampai kapanpun, selama-lamanya berada di dalam siksa yang pedih tersebut, adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa merupakan ibadah yang utama di dalam agama Islam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa doa adalah ibadah itu sendiri. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah di dalam agama Islam itu sendiri. Maka inilah mungkin yang menjadi alasan ketika banyak kaum muslimin ketika disebutkan dosa syirik di hadapannya, maka mungkin syirik yang pertama kali terbesit di dalam pikirannya adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sebagaimana yang telah khatib sampaikan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, bahwa ternyata syirik itu lebih dari sekedar menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, tapi ada perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan remeh, ucapan-ucapan yang dianggap sepele, tapi ternyata itu termasuk perbuatan syirik. Bahkan syirik yang akbar, yang bisa membuat seseorang dianggap murtad, keluar dari agama Islam, dan langsung masuk ke dalam jurang api neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat, azani Allah wa iyyakum.
Berkaitan dengan doa ini, maka para ulama merinci. Ada 3 jenis doa menurut para ulama. Yang pertama, ada yang disebut dengan istighosah. Ini pun termasuk jenis doa. Apa itu istighosah? Istighosah adalah seseorang meminta untuk dilepaskan dari kesulitan yang sedang dia hadapi. Situasinya sedang menimpa dia kesulitan tersebut, kemudian dia meminta tolong, khususnya kepada Allah, untuk dilepaskan dari kesulitan tersebut. Nah, ini namanya istighosah. Sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di berbagai perang, terutama di perang Ahzab, memohon kepada Allah untuk diberikan pertolongan. Kemudian jenis doa yang kedua, ada yang namanya adalah isti'adzah. Semuanya mirip-mirip, hati-hati tertukar. Kalau tadi istighosah, sekarang isti'adzah. Isti'adzah adalah seseorang meminta perlindungan khususnya kepada Allah dari kesulitan yang belum dia hadapi. Kesulitannya belum datang, bahkan mungkin tidak datang sama sekali, tapi dia takut kesulitan tersebut menimpa dirinya. Maka dia beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah supaya kesulitan tidak menghampiri dirinya. Maka inilah yang dinamakan dengan isti'adzah. Sederhananya meminta perlindungan. Kemudian jenis doa yang terakhir, ada yang namanya isti'anah. Isti'anah adalah meminta pertolongan khususnya kepada Allah dari kesulitan yang sudah ada di depan mata, tapi belum dia hadapi, belum dia alami, sudah ada di depan mata, dia bersiap-siap untuk menghadapi kesulitan tersebut. Kemudian dia meminta pertolongan khususnya kepada Allah supaya Allah memberikan kemudahan untuk menghadapi kesulitan tersebut. Ini pun termasuk jenis doa. Inilah perbedaan antara istighosah, sudah terjadi, minta dilepaskan. Kemudian isti'adzah, belum terjadi, meminta perlindungan. Dan yang terakhir adalah isti'anah, sudah di hadapan mata tapi belum dia hadapi, tapi dia meminta pertolongan supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketiga jenis doa ini hanya boleh dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menurut asalnya. Pada dasarnya 3 permohonan ini, 3 jenis doa ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di dalam agama Islam, di dalam aturan Islam, dibolehkan bagi hamba untuk meminta salah satu di antara jenis doa tadi kepada sesama makhluk, tapi dengan syarat. Nah, inilah banyak orang-orang melanggar syarat ini sehingga akhirnya dia terjerumus ke dalam dosa syirik, meminta pertolongan, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja syaratnya yang membolehkan seorang hamba beristighosah, beristi'adzah, dan beristi'anah kepada sesama makhluk, khususnya sesama manusia? Syarat yang pertama adalah makhluk itu masih hidup. Ini yang paling esensial. Karena secara logika, ketika seseorang meminta kepada manusia yang sudah mati, maka itu tidak masuk akal. Orang yang sudah mati tidak mungkin dapat berbicara, tidak mungkin dapat mendengar, tidak mungkin dapat berinteraksi dengan orang yang masih ada di alam bumi, di alam dunia. Karena orang yang sudah meninggal, dia sudah berpindah ke alam yang lain yang dinamakan dengan alam barzakh. Oleh karena itu, syarat yang pertama, yang paling esensial adalah kalau mau meminta pertolongan kepada sesama manusia, makhluk itu harus masih hidup. Khatib berikan contoh yang paling sederhana. Ketika ada seorang anak yang dia hendak berangkat sekolah, kemudian dia ingin diberi bekal uang jajan. Maka
anak tersebut secara asalnya dia harus meminta hanya kepada Allah saja. Pada asalnya seperti itu. Tapi syariat menuntut tentu harus ada perantara. Maka anak tersebut boleh meminta uang kepada orang tuanya asal orang tuanya masih hidup. Kita semua juga sudah tahu, anak TK juga tahu. Kalau meminta kepada orang tua yang sudah mati adalah perbuatan yang mustahil. Tapi banyak orang-orang yang saat ini lebih bodoh daripada anak TK. Meminta kepada orang yang sudah mati. Meminta-minta kepada orang yang sudah ada di kuburan. Meminta-minta kepada leluhurnya yang sekarang sudah berada di alam yang berbeda. Kemudian syarat yang kedua, ketika orang itu memang masih hidup, ada lagi. Dia harus hadir di hadapan kita atau bisa mendengar permohonan kita. Ada orang yang masih hidup, tapi dia terpisah jarak dengan orang yang meminta. Contoh, ada seorang anak, dia mau pergi sekolah, tapi ternyata orang tuanya di luar kota. Maka secara logika anak ini tidak bisa langsung meminta uang kepada orang tuanya. Kecuali mungkin lewat telepon kalau zaman sekarang. Atau di WA. Mah, minta uang, transfer. Nah, sekarang mah sudah modern. Tapi ketika tidak melalui sebuah media yang modern seperti saat ini, tapi ada orang yang menganggap orang tuanya di luar kota itu bisa mendengar suara batinnya, bisa mendengar komunikasi telepatinya, maka dia sudah terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Banyak orang-orang yang mereka itu diajarkan oleh gurunya, kamu kalau sedang kesusahan, sebut saja nama gurumu. Ketika sedang celaka, ketika sedang butuh uang, sebut nama gurumu 3 kali. Maka nanti tiba-tiba akan datang sesosok gurumu yang akan menolongmu. Itu mah setan saja yang menolong. Setan saja yang senang dengan perbuatan syirik yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih ada syarat yang ketiga. Meskipun orang tersebut mendengar, masih hidup, mampu mendengar permohonan kita, maka yang ketiga, dia itu harus mampu melakukannya. Maka ketika ada seorang anak minta ke orang tuanya, bukan minta uang, tapi minta untuk langsung disembuhkan dari luka yang dia sedang mengalami, luka akibat jatuh misalnya. Dia ingin langsung sembuh, pokoknya harus sembuh seperti biasa. Maka ini mustahil dilakukan oleh manusia sehebat apapun, oleh dokter sehebat apapun. Mustahil. Maka ketika ada orang yang meminta kepada sesama makhluk, baik manusia ataupun jin, yang seperti ini jin mampu melakukannya. Tapi di luar kemampuan manusia, berarti minta kepada setan, berarti minta kepada jin. Maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang terakhir, ketika misalnya seorang anak dia minta kepada orang tuanya dan orang tuanya mampu memberikan uang, maka si anak ini tidak boleh meyakini, hatinya tidak boleh hanya bergantung kepada orang tuanya. Hatinya harus bergantung kepada Allah, bahwa sejatinya Allah lah yang memberikannya uang jajan, sedangkan orang tuanya hanya sebagai perantara atau wasilahnya. Meskipun misalnya tidak ada orang tuanya, dia sedang jauh daripada orang tuanya. Ketika rezekinya sudah ditakdirkan oleh Allah, maka rezeki tersebut tidak mungkin akan lepas atau jauh dari anak tersebut. Betapapun ada orang yang menghalanginya, pasti rezeki yang sudah dituliskan akan tetap menghampiri anak tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah kaum muslimin, sidang Jumat yang sama-sama berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha." Hendaklah seorang di antara kalian senantiasa meminta kebutuhannya apapun, segala kebutuhannya kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta syis'i na'lihi idzan qata'a. Sampai pun dia harus meminta ketika tali sendalnya putus. Padahal yang namanya tali sendal putus kita pun bisa. Tinggal dipanitikan, sendal swallow kita putus, ya kita pun tahulah bagaimana caranya. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mintalah dulu kepada Allah. Maka ini mengajarkan kepada kita, hati kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Ketika kita lapar, maka yang pertama kali terbesit, jangan dulu minta makan ke orang tua. Jangan dulu pergi ke tempat makan. Tapi kita harus punya ketergantungan kepada Allah. Kita meminta kepada Allah makanan yang bisa kita makan pada siang hari ini. Itulah seorang mukmin yang bertauhid. Ketika orang sudah seperti ini, maka niscaya dia tidak akan bergantung kepada makhluk sedikit pun. Maka sebisa mungkin sebagai seorang muslim yang bertauhid, kita harus menggantungkan hati kita kepada Allah. Allahus Samad, kita sering baca, itu surat favorit kita. Allah As-Samad, Allah lah tempat bergantung. Tapi banyak orang yang tidak mengamalkan esensi dari surat pendek ini. Kita harus bergantung kepada Allah baik dalam perkara dunia, apalagi dalam perkara akhirat. Apalagi dalam meminta surga, meminta kemudahan dalam ibadah. Tentu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita bergantung hanya kepada makhluk, hanya kepada manusia, maka nanti kita akan kecewa. Apalagi di masa seperti saat ini, yang mana kita rasakan ekonomi sedang sulit. Buktinya ini lampu aja mati ini. Baru kali ini Jumatan listriknya mati. Maka memang kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi sebagai muslim tidak usah panik. Toh listrik mati pun masih bisa hidup. Ketika rezeki atau dolar naik misalnya, mata uang rupiah naik, ya kita masih hidup. Apakah dolar naik kita tiba-tiba mati, kita tiba-tiba sesak napas kemudian sakaratul maut? Kan tidak. Maka kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Takarannya tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Sampai kita mati, meskipun dolarnya 7.000 sampai kita mati, maka rezeki kita tidak akan bertambah. Segitu-segitu saja. Maka ketika Allah sudah menakdirkan rezeki, rezeki itu pasti akan mengejar kita. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya rezeki itu mengejar seorang hamba, sebagaimana kematian mengejarnya. Maka rezeki tidak akan salah sasaran. Maka janganlah kita bergantung kepada makhluk, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bergantung kepada manusia saja tidak boleh, apalagi sampai bergantung kepada jin atau setan atau juri. Yang jelas itu merupakan perbuatan syirik. Meskipun ada sebagian orang yang bilang bahwa ya kita mengenal perbuatan tersebut dengan istilah munjung, cekurang Sunda, mah. Ada yang bilang munjung itu bagian dari budaya. Datang ke gunung apalah, kemudian ke pesisir pantai apa, kemudian melarung sesajen ke laut dan sebagainya. Itu budaya leluhur kita. Bahkan ada sebagian pemimpin kita yang melakukan hal itu, bahkan mencontohkan. Maka sebagai seorang muslim yang bertauhid, meskipun banyak orang yang menganggap biasa, bahkan dicontohkan oleh tokoh masyarakat kita, kita harus yakin bahwa itu adalah perbuatan yang syirik. Berdoa kepada selain Allah, minta amal langsung kepada Allah, tidak harus meminta kepada perantara, apalagi mintanya kepada setan. Maka meminta kepada selain Allah dengan cara apapun adalah sebuah perbuatan yang salah, dosa besar, perbuatan syirik yang dapat menyebabkan seseorang celaka baik di dunia maupun nanti di akhirat. Dia akan masuk ke dalam neraka Allah selama-lamanya, tidak mungkin dia dapat keluar darinya. Meskipun orang-orang terdekat kita hendak menyelamatkan kita sedikit pun atau menyelamatkan orang yang masuk ke dalam neraka itu, maka Allah tidak akan mengizinkannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kiranya khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, menjadi motivasi bagi kita untuk semakin mempertebal tauhid dan keimanan kita kepada Allah, dan juga mudah-mudahan menjadi pahala jariah bagi khatib yang menyampaikan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Aqimis shalah.